Amin. Amin. Waalaikumsalam. La ilaha Alhamdulillahilladzi hadana hadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Walhamdulillah Alhamdulillah kita telah ada di bulan yang Asyurul Hajj, artinya bulan-bulan pelaksanaan ibadah haji, di mana mereka para jamaah haji yang berangkat pada tahun ini, tapi juga ada yang tidak berangkat karena juga adalah yaitu kenaikan ongkos ibadah haji. Maka kita maafkan jika ada mereka yang sedang berangkat, yang belum berangkat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan dan hamba-Nya, amin ya Allah ya Rahman, dan mudah-mudahan mereka ketika kembali di samping ada dalam keselamatan dicatat sebagai haji yang mabrur, amin ya Allah ya Rahman. Hadirin jamaah rahmatullah, ibadah ini tidak bisa dilaksanakan hingga apakah itu di Makkah, bahkan yang sedang ada di Madinah. Sekarang ada salah satu isu bahwa ibadah ini bisa dilaksanakan hal bisa itu betul adalah keniscayaan hadis, karena tidak ada di zaman Rasul sampai sekarang itu berlangsung kecuali di dalam suci ini pada Makkah dan di Madinah. Hadirin yang rahmatullah. Kedua, ada ibadah besar juga di samping ibadah haji, yaitu ibadah udhiyah atau udhiyah yang kurban. Kurban ini merupakan ibadah besar juga, di mana tidak semua orang bisa melaksanakan kurban. Seperti hanya tidak semua orang melaksanakan ibadah haji, tapi ternyata ada catatan di dalam ibadah haji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi
pun walaupun sunnah ada alhamdulillah. Perlu kita ketahui bahwa ada dua nabi yang tidak bisa dipisahkan, yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain ketika kita melaksanakan sholat, di mana ada salah satu yang disebut membaca sholawat pertama pada dunia kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kedua pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejarah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau divonis di pengadilan bahwasanya vonisnya telah dibakar, tapi ternyata kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana aku membakar satu maka satu akan terbakar. Tapi ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar justru tidak terbakar. Allah selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dengan Allah sebutkan ya naru kuni ibadah wasalam, ya naru api kuni ibadah, jadilah haruran dan dingin, wasalam dan menyelamatkan. Dengan pendapatan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka api itu walaupun menyala tapi tidak membakarnya Nabi alaihissalam. Maka setelah itu Nabi alaihissalam berhijrah dari satu negara ke negara lain, maka hijrahnya itu ke negara Saudi Arabia atau Qatar. Karena apa? Mau bisa satu melaksanakan ibadah dan kedua untuk berdakwah. Karena sebelumnya Islam tidak bisa yaitu berdakwah dan tidak bisa juga yaitu melaksanakan ibadah. Maka disebut hijrah pertama adalah Nabi Muhammad sebelum hijrahnya meninggalkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala inni rabbi sayahdi. Kata Nabi alaihissalam, inni zahibun, sesungguhnya aku pergi, mau pergi ila rabbi menuju Tuhanku dalam rangka usaha. Di sini adalah salah satu usaha, salah satu gerak di mana Nabi alaihissalam mau mendapatkan hidayah. Ada salah satu usaha yaitu bergerak berangkat dari negara ke negara lain. Karena apa? Saya di Allah Tuhan akan memberikan hidayah kepadamu. Ini adalah merupakan salah satu uswah, contoh umat kita bersama. Ketika kita selalu memohon Allah diberikan hidayah, maka kita pun tidak cukup berdoa untuk minta hidayah, tapi kita pun harus ada usaha yang berat, usaha yang tidak keras, bahkan ada usaha yang maksimal seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim itu? Allah memberikan hidayah. Nabi Ibrahim itu sebagai dengan sisi syarat berdoa, maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku ya Allah, anugerahkanlah aku yaitu seorang anak yang soleh. Kita perlu tahu bahwa tidak cukup kita memohon kepada Allah hanya sekedar dan kayak sebagainya, tapi kita kepada Allah itu adalah soleh. Seperti halnya Nabi alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon anak yang soleh. Karena kesolehan anak insya Allah secara karena akan kita dapat. Tidak ada bedanya seperti kita mendapatkan ilmu, insya Allah semuanya akan kita dapat. Lihat Nabi Sulaiman alaihissalam ketika ditawari dengan harta kaya jabatan sebagainya, tapi Nabi Sulaiman memilih ilmu. Kenapa? Karena dalam ilmu itu bisa dinyatakan semuanya sukses. Kita yang dapat, kemudian kekuasaan juga dapat, bahkan wanita pun akan dapat karena itu ilmu. Akhirnya, fakasharnahu bigulamin halim, dijawablah doa Nabi alaihissalam, yaitu maka kami berikan kabar gembira dengan melahirkan seorang anak yang penuh bersaudara, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin jamaah Allah, ketika Nabi Ismail usia yaitu 13 tahun dalam hadis, Nabi Ismail sudah siap usaha, maka kerjasama dan diajak oleh ayahnya. Falamma musa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni arbahu fanzur ma'aka. Ketika Nabi Ismail sampai usia 13 tahun untuk bisa melaksanakan usaha, kata Nabi alaihissalam, ya bunayya inni ara fil manami, wahai anakku,
sesungguhnya aku menyembelihmu. Ini bagaimana komunikasi orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Ketika ada sesuatu, maka di sini harus dikomunikasikan. Jangan sampai saling menyalahkan. Orang tua menyalahkan anaknya, atau anaknya lebih menyalahkan orang tuanya. Ini adalah merupakan yang tidak benar di dalam Islam. Tapi komunikasikan antara ayah dengan anak dengan ayah, seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam disertai Ismail ketika yaitu Nabi alaihissalam bermimpi bahwa akan membunuh dari seorang. Masya Allah. Sehingga meminta syarat, "Fanzur madza tara." Wahai ayahku, sampai meminta syarat. Ayah alaihissalam tetap kepada Nabi Ismail, "Fanzur madza tara." Wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Seandainya bermimpi untuk memberimu orang dia malu serta dimungkin syarabun nasarin. Kata ayahnya, wahai kata anaknya Ismail, ya berfirmanlah malu. Wahai ayahku, lakukanlah sebagaimana kau telah perintahkan Allah. Maka disinilah salah satu komunikasi berjalan antara ayah dan anak. Akhirnya ternyata anaknya dengan penuh kesabaran, karena tadi disebut halim, anak yang sabar, anak yang soleh, maka walaupun ayahnya harus berisiko berat, harus menyembelih anaknya berisiko berat, harus disembelih, tapi ternyata dua-duanya siap untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana mungkin, mana ada sekarang ini orang seperti ini atau anak seperti Nabi Ismail alaihissalam. Apabila engkau melaksanakan apa yang kau perintahkan, saja ingin sesuatu engkau akan mendapat itu, yaitu insyaallah dari kalangan orang-orang yang soleh. Hadirin dan rasulullah, cukup indah ayat ini bicara tentang bagaimana kita mentarbiah, mendidik, yaitu seorang ayah kepada seorang anak, dan bagaimana anak ternyata kepada seorang orang tua. Selama ini, ketika dua-duanya sudah berserah diri, Nabi bersiap memberi, Nabi Ismail disembelih. Waktu Jamin, kemudian yaitu Nabi alaihissalam membaringkan yaitu anaknya Ismail, bahkan pisau goloknya sudah ada di Jamin, yaitu ada di dalam di atas pelipisnya. Bagaimana? Wanadaina ya Ibrahim. Kamu memanggil Allah Subhanahu memanggil Nabi, ayah Ibrahim, ayah Ibrahim. Qad saddaqta ya inna kadzalika fil muslimin. Sungguh betul bahwa impian itu sesungguhnya kamu bergerak akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza wal bala'ul mubin. Ini adalah merupakan ujian yang berat. Bagaimana tidak disebut beratnya orang tua harus memberi anaknya untuk disembelih orang tua. Ini adalah ujian yang berat, ujian yang berat. Maka wajar seandainya kita bisa mengambil contoh suri tauladan untuk kita bersama dari sejarah Nabi Ismail alaihissalam ini, satu bahwa kita bagaimana untuk anak menjadi soleh dan bagaimana yaitu orang tua untuk menjadi soleh. Tapi kita perhatikan dalam ayat ini adalah orang tua yang membuat soleh baru mendidik anak agar menjadi anak yang soleh. Akhirnya wafadaina bin Azim, kami ganti Nabi Ismail yang mau disembelih itu dengan binatang yaitu kambing yang besar. Inilah adalah disyariatkannya yaitu berkurban. Maka di dalam hadis disebutkan barang siapa yang mendapatkan keluasan dalam harta tapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekayaan kepada kita di samping hal juga banyak sehingga kita bisa melaksanakan ibadah haji kurban atau ibadah haji haji, karena dua-duanya ini adalah merupakan dana yang besar. Barakallahu.
Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya nas taqabbal Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala bukan asma' inna Allah subhanahu ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ya ayyuhal Rabbana azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin Allahumma ya ghani ya hamid ya mu'in ya rahim ya wadud aghfirna bi halalika an haramika wa tu'ana kama asyaita wa rabbana bima aswa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati